Sebelum kamu lanjut mendengarkan, pastikan satu hal. Video ini bukan untuk semua orang. Jika kamu nyaman hidup biasa-biasa saja, jika kamu percaya kerja keras saja sudah cukup, jika kamu tidak mau cara berpikirmu diganggu, sebaiknya hentikan video ini sekarang. Tapi jika kamu ingin keluar dari lingkaran kerja keras tanpa hasil, jika kamu ingin memahami cara berpikir orang kaya, dan jika kamu ingin masa depan yang berbeda, subscribe channel ini sekarang. Channel ini bernama Mindful Short. Di sini kita tidak menghibur, kita membangunkan. Sekarang dengarkan baik-baik. Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada orang yang bekerja dari pagi sampai malam, keringatnya jatuh setiap hari, tapi hidupnya tidak pernah benar-benar berubah? Sementara di sisi lain, ada orang yang terlihat santai, tidak selalu sibuk, tidak selalu lelah, namun kekayaannya terus bertambah. Ini bukan soal keberuntungan, bukan soal nasib, dan bukan soal takdir. Ini soal cara berpikir. Sejak kecil kita diajarkan satu kalimat berbahaya. Bekerjalah keras, maka kamu akan sukses. Kalimat ini terdengar benar, terdengar bermoral, terdengar adil, tapi kenyataannya, jutaan orang bekerja sangat keras dan tetap miskin sampai tua. Masalahnya bukan pada kerja kerasnya. Masalahnya adalah mereka bekerja di sistem yang salah. Orang miskin menjual waktunya. Orang kaya membangun sistem. Orang miskin dibayar berdasarkan jam. Orang kaya dibayar berdasarkan hasil. Orang miskin fokus bertahan hari ini. Orang kaya fokus menguasai masa depan. Inilah perbedaan yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Sekolah mengajarkan kita menjadi pekerja yang patuh, bukan pemilik keputusan. Sekolah mengajarkan kita mengejar nilai, bukan memahami nilai uang. Dan ketika kita dewasa, kita heran mengapa hidup terasa sempit, mengapa uang selalu habis, mengapa semakin keras bekerja, semakin lelah, namun tidak pernah kaya. Karena sejak awal kita diarahkan ke jalur yang salah. Uang bukanlah tujuan, uang adalah cermin dari cara berpikirmu. Jika pikiranmu kecil, uangmu akan selalu kecil. Jika pikiranmu takut, uangmu akan selalu lari darimu. Orang miskin takut kehilangan uang. Orang kaya takut kehilangan kesempatan. Orang miskin bertanya, bagaimana kalau gagal? Orang kaya bertanya, bagaimana kalau berhasil besar? Perbedaan ini terlihat sederhana, tapi dampaknya memisahkan hidup manusia selama puluhan tahun. Orang miskin dibesarkan untuk mencari keamanan. Orang kaya dibesarkan untuk menciptakan peluang. Keamanan membuatmu diam. Peluang memaksamu bertumbuh. Dan pertumbuhan selalu terasa tidak nyaman. Inilah sebabnya banyak orang secara tidak sadar menolak kekayaan. Mereka berkata ingin kaya, tapi membenci risiko. Mereka berkata ingin bebas, tapi takut keluar dari zona nyaman. Mereka ingin hasil besar tanpa perubahan besar. Padahal hukum uang itu kejam tapi adil. Hasil besar hanya datang dari perubahan besar. Jika hidupmu hari ini sama seperti 5 tahun lalu, jangan berharap masa depanmu berbeda. Kemiskinan bukan hanya soal dompet kosong. Kemiskinan adalah pola pikir yang diwariskan. Kalimat seperti, yang penting cukup, jangan bermimpi terlalu tinggi. Orang kaya itu jahat, uang bukan segalanya. Semua kalimat ini terlihat bijak, padahal secara halus membunuh ambisi. Orang kaya tidak membenci uang, mereka memahaminya. Orang miskin membenci uang, lalu heran mengapa uang menjauh. Uang itu seperti tamu. Jika kamu membencinya, dia tidak akan datang. Jika kamu memahaminya, dia akan tinggal lebih lama. Sekarang jujurlah pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin kaya, atau hanya ingin terlihat baik di mata lingkungan yang juga takut berubah? Karena menjadi kaya seringkali berarti berbeda, sendirian, dan disalahpahami. Dan kebanyakan orang lebih memilih diterima daripada bertumbuh. Inilah harga pertama kekayaan, berani berpikir berbeda. Jika kamu masih mendengarkan sampai titik ini, itu berarti pikiranmu tidak lagi sepenuhnya dikendalikan sistem lama. Di bagian berikutnya, kita akan membongkar kesalahan fatal kedua yang membuat orang bekerja seumur hidup tanpa pernah merdeka secara finansial. Subscribe sekarang ke Mindful Short, karena jika kamu berhenti di sini, hidupmu akan tetap sama. Jika pada bagian pertama kita membongkar mengapa kerja keras saja tidak pernah cukup, maka sekarang kita akan masuk ke akar yang lebih dalam. Akar yang jarang dibicarakan. Akar yang membuat orang secara tidak sadar mempertahankan kemiskinan mereka sendiri. Ini tidak nyaman. Tapi inilah kebenaran.
Sebagian besar orang tidak miskin karena kurang uang. Mereka miskin karena cara mereka memandang uang. Sejak kecil kita diajarkan untuk menghormati uang, tetapi tidak pernah diajarkan bagaimana cara membuat uang bekerja. Kita diajarkan menabung, bukan menciptakan nilai. Kita diajarkan menghindari utang, tanpa pernah diajarkan perbedaan antara utang bodoh dan utang cerdas. Akibatnya, ketika dewasa kita bekerja untuk uang seumur hidup. Orang kaya melakukan kebalikannya. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Inilah pemisah terbesar antara kaya dan miskin. Orang miskin bertanya, "Berapa gajiku bulan ini?" Orang kaya bertanya, "Bagaimana arus uangku bergerak bahkan ketika aku tidur?" Perbedaan pertanyaan melahirkan perbedaan nasib. Orang miskin mengejar penghasilan. Orang kaya membangun arus kas. Penghasilan berhenti saat kamu berhenti bekerja. Arus kas tetap mengalir meski kamu tidak hadir. Namun sistem tidak pernah mengajarkan ini, karena sistem tidak membutuhkan manusia yang bebas. Sistem membutuhkan manusia yang patuh dan lelah. Inilah sebabnya banyak orang takut membicarakan uang. Uang dianggap tabu, uang dianggap kotor, uang dianggap merusak moral. Padahal uang tidak pernah mengubah siapapun. Uang hanya memperjelas siapa dirimu sebenarnya. Jika seseorang serakah saat miskin, dia akan lebih serakah saat kaya. Jika seseorang dermawan saat miskin, dia akan lebih berdampak saat kaya. Masalahnya bukan uangnya. Masalahnya adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini menciptakan siklus yang berulang. Sekolah, kerja, gaji, habis, ulangi. Dan ketika ada yang mencoba keluar dari pola ini, dia disebut aneh, tidak realistis, atau sok pintar. Padahal setiap orang kaya pernah dianggap aneh di awal perjalanannya. Karena mayoritas selalu salah tentang masa depan. Sekarang kita bicara soal ketakutan. Orang miskin hidup dari ketakutan. Takut gagal, takut kehilangan, takut dicemooh, takut memulai. Ketakutan ini membuat mereka memilih aman, meski aman itu perlahan membunuh potensi mereka. Orang kaya tidak kebal rasa takut. Mereka hanya tidak membiarkan ketakutan mengambil keputusan. Mereka memahami satu hukum penting. Risiko terbesar dalam hidup adalah tidak mengambil risiko apapun. Inflasi terus berjalan, nilai uang terus turun, biaya hidup terus naik. Jika kamu bermain aman di dunia yang berubah cepat, kamu sebenarnya sedang mundur. Namun orang miskin lebih memilih kepastian kecil hari ini daripada peluang besar esok hari. Inilah sebabnya banyak orang bertahan di pekerjaan yang mereka benci, hanya karena gaji datang tiap bulan. Mereka menjual hidupnya sedikit demi sedikit, demi rasa aman palsu. Orang kaya melihat waktu sebagai aset paling berharga. Orang miskin menukar waktu dengan uang receh. Dan ironisnya, waktu tidak bisa dibeli kembali. Setiap tahun berlalu dan banyak orang baru sadar mereka salah arah ketika sudah terlambat. Uang bisa dicari lagi, waktu tidak. Inilah mengapa orang kaya sangat protektif terhadap waktunya. Mereka berkata tidak pada hal-hal yang tidak menambah nilai. Mereka berkata ya pada hal-hal yang menumbuhkan aset. Orang miskin berkata ya pada semua permintaan, lalu kelelahan, tanpa hasil berarti. Sekarang mari jujur, jika hari ini kamu mendapat uang lebih, apa yang pertama kali kamu lakukan? Sebagian besar orang langsung meningkatkan gaya hidup. HP baru, motor baru, liburan, barang baru. Orang kaya melakukan sebaliknya. Mereka meningkatkan aset, bukan gaya hidup. Inilah jebakan paling mematikan. Ketika penghasilan naik, pengeluaran ikut naik. Ini disebut lifestyle inflation. Dan inilah pembunuh kekayaan yang paling halus. Orang miskin terlihat kaya. Orang kaya sering terlihat biasa. Karena orang kaya tidak perlu membuktikan apapun. Mereka membiarkan uangnya bekerja diam-diam, sementara orang lain sibuk mencari pengakuan. Jika kamu ingin keluar dari lingkaran ini, kamu harus rela tidak terlihat sukses di awal. Ini menyakitkan ego, tapi menyelamatkan masa depan. Dan inilah pelajaran yang jarang dibahas. Uang mengikuti identitas. Jika kamu masih melihat dirimu sebagai orang yang cukup-cukup saja, uang tidak akan pernah menetap. Kamu harus membangun identitas baru. Identitas seseorang yang berpikir jangka panjang, yang sabar, yang disiplin, dan yang tahan diremehkan. Karena kekayaan dibangun dalam diam dan dipanen dalam waktu lama. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana sistem membuatmu sibuk, lelah, dan miskin secara permanen tanpa kamu sadari.
Dan yang paling penting, bagaimana cara keluar darinya. Jika kamu ingin benar-benar bebas, jangan berhenti sekarang. Subscribe channel Mindful Short. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling jarang dibahas, namun paling menentukan. Bukan tentang kerja, bukan tentang bisnis, bukan tentang investasi, tetapi tentang sistem yang membuat sebagian besar manusia tetap miskin tanpa mereka sadari. Sistem ini tidak jahat, ia hanya dingin. Dan sistem ini bekerja sempurna karena mayoritas orang tidak pernah mempertanyakannya. Sejak kecil kita diajarkan satu jalur hidup yang terlihat aman. Sekolah yang baik, nilai yang baik, pekerjaan yang stabil, gaji tetap, pensiun. Masalahnya, jalur ini diciptakan bukan untuk membuatmu kaya, melainkan untuk membuatmu bisa dikontrol. Sekolah mengajarkan kepatuhan, pekerjaan melatih ketergantungan, gaji membuatmu nyaman namun tidak pernah bebas. Kamu diberi cukup uang untuk bertahan hidup, tetapi tidak cukup untuk benar-benar keluar. Inilah jebakan terbesar. Banyak orang berpikir mereka bebas karena bisa memilih pekerjaan. Padahal mereka hanya memilih siapa yang akan memiliki waktu mereka. Jam demi jam, hari demi hari, tahun demi tahun. Dan ketika mereka lelah, mereka diberi hiburan, scroll, belanja, tontonan, liburan singkat, bukan solusi, hanya pelarian. Sistem tidak ingin kamu sadar, sistem ingin kamu sibuk, karena orang yang sibuk tidak punya waktu untuk berpikir, dan orang yang tidak berpikir mudah diarahkan. Inilah sebabnya percakapan tentang uang, kekuasaan, dan kebebasan selalu terasa tidak nyaman. Karena begitu kamu memahami ini, kamu tidak bisa kembali menjadi orang yang sama. Sekarang kita bicara tentang satu fakta pahit. Sebagian besar orang tidak miskin karena kurang kesempatan. Mereka miskin karena mereka menunggu izin. Izin dari orang tua, izin dari lingkungan, izin dari sistem. Mereka menunggu waktu yang tepat, modal yang cukup, atau rasa percaya diri yang entah kapan datangnya. Orang kaya memulai sebelum siap. Mereka belajar sambil berjalan. Mereka gagal sambil bergerak. Mereka memperbaiki sambil maju. Orang miskin menunggu sempurna, lalu tidak pernah mulai. Inilah perbedaan mentalitas yang menghancurkan masa depan. Sekarang pertanyaan pentingnya, apakah semua orang bisa kaya? Tidak. Bukan karena sistem melarang, tetapi karena tidak semua orang mau membayar harga mentalnya. Harga untuk berpikir sendiri, harga untuk berbeda, harga untuk diremehkan, harga untuk gagal berkali-kali tanpa tepuk tangan. Kebanyakan orang ingin hasil orang kaya, tetapi tidak mau hidup seperti orang kaya di fase awal. Mereka ingin kebebasan, tetapi takut kehilangan kenyamanan. Padahal kenyamanan adalah penjara paling halus yang pernah diciptakan. Ia tidak menyakitkan, tetapi membunuh perlahan. Sekarang mari bicara tentang identitas terakhir yang harus kamu hancurkan jika ingin keluar dari kemiskinan. Identitas sebagai korban. Selama kamu menyalahkan pemerintah, orang tua, ekonomi, pasar, atau keadaan, kamu menyerahkan kekuatanmu. Orang kaya mengambil tanggung jawab penuh, bahkan atas hal yang bukan sepenuhnya salah mereka. Karena tanggung jawab memberi kendali, menyalahkan hanya memberi alasan. Dunia tidak adil, itu fakta. Tetapi dunia juga netral. Ia memberi hasil kepada siapapun yang memahami aturannya. Uang tidak peduli kamu orang baik atau jahat. Uang hanya mengikuti nilai. Masalahnya, kebanyakan orang tidak pernah membangun nilai. Mereka hanya menjual waktu. Dan waktu adalah aset yang terus habis. Jika kamu ingin keluar, kamu harus berhenti bertanya, kerja apa yang bisa menghasilkan uang? Dan mulai bertanya, nilai apa yang bisa aku ciptakan yang dibutuhkan banyak orang? Semua kekayaan besar lahir dari satu hal, nilai yang diskalakan. Bukan kerja keras, bukan jam panjang, nilai. Dan nilai ini bisa berupa
pemikiran, sistem, konten, jaringan, atau solusi. Jika kamu masih menukar waktu dengan uang, kamu berada di fase bertahan hidup, bukan membangun kebebasan. Sekarang kita sampai pada kesimpulan paling penting. Kemiskinan bukan kondisi ekonomi. Kemiskinan adalah pola pikir yang diwariskan, dipelihara, dan dilindungi oleh ketakutan. Dan kekayaan bukan soal saldo, tetapi soal arah hidup. Orang kaya berpikir jangka panjang. Orang miskin hidup hari ini. Orang kaya menanam. Orang miskin menghabiskan. Orang kaya belajar. Orang miskin merasa sudah tahu. Jika kamu masih mendengarkan sampai titik ini, itu artinya ada bagian dalam dirimu yang menolak hidup biasa. Dan itu berbahaya dalam arti yang baik. Karena sekali kamu sadar, kamu tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Kembali ke hidup lama atau mulai membangun hidup yang tidak bisa dibeli dengan gaji. Tidak perlu sempurna, tidak perlu cepat, yang penting bergerak. Dan terakhir, ingat ini baik-baik, uang tidak pernah pergi dari hidupmu. Ia hanya tidak pernah betah di tangan orang yang tidak siap secara mental. Jika kamu merasa video ini menampar, tulis di komentar, "Saya siap berpikir berbeda." Bagikan video ini ke satu orang yang masih terjebak di lingkaran yang sama.